Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 59, sesi Selasa 1, praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penerapan software Arena untuk menganalisis antrian pada kegiatan vaksinasi di Kecamatan Gayung Sari. Saya Amalia Ananda Vertansyah dengan nomor NPM 21032010072. Dan saya Naya Putri dengan NPM 21032 010108. Bagian pertama yaitu abstrak. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan vaksinasi di Puskesmas Gayung Sari yaitu antrian penerima vaksin yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penerima vaksin yang ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah penerima vaksin yang dapat dilayani. Simulasi dilakukan menggunakan software Arena untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai aktivitas yang ada. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, software Arena digunakan sebagai simulator dan penyusun model untuk sistem antrian vaksin Kecamatan Gayung Sari. Sebelum dilakukan proses pada software ini, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Pada praktikum ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun data yang dibutuhkan adalah data penerima vaksin datang, data penerima vaksin cek suhu badan, data penerima vaksin melakukan pendaftaran, data penerima vaksin screening, data penerima vaksin cek tekanan darah, data penerima vaksin menerima suntikan vaksin, data penerima vaksin melakukan pengecekan ulang dan mengambil kartu vaksin. Kemudian di sini ada aktivitas penerima vaksin di Kecamatan Gayungan. Di sini digunakan pengukuran dengan satuan menit, kemudian ada total dari pengukuran serta rata-rata setiap aktivitas. Activity Cycle Diagram. Untuk yang pertama ada bentuk segi 5 ke kanan yang artinya mempresentasikan menciptakan atau membangkitkan. Di sini ada aktivitas yaitu penerima vaksin datang. Kemudian yang berwarna lingkaran mempresentasikan aktivitas pasif yaitu menunggu. Selanjutnya ada cek suhu badan dengan bentuk segi 4 yang mempresentasikan aktivitas aktif. Kemudian untuk panah mempresentasikan relasi urutan antara node yang menunjukkan bahwa status atau aktivitas pendahulu berubah atau berlanjut menjadi aktivitas berikutnya. Kemudian yang dilakukan adalah pendaftaran, setelah itu menunggu, kemudian screening, lalu menunggu, setelah itu cek tekanan darah, jika sudah menunggu lagi, kemudian menerima suntikan, menunggu, lalu ada pengecekan ulang dan pengambilan kartu vaksin. Untuk yang terakhir ada bentuk segi 5 mengarah ke kiri yang artinya memberhentikan atau membuang, yaitu dispose. Setelah kita melakukan pengolahan data dengan mensimulasikan hasil pengamatan pada software Arena, kita masuk ke bab 4 yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Di sini terdapat output simulasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu di sini terlihat ada 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, hingga akhir 0. Apakah itu artinya? Akan kita buktikan pada perhitungan selanjutnya. Jadi sebelum kita menentukan apakah terjadi penumpukan antrian atau tidak pada studi kasus kali ini, kita harus melakukan verifikasi dan validasi. Dari hasil output Arena tadi telah ditemukan output dari 10 waktu pengamatan yang telah kita lakukan dari ketujuh aktivitas yang tadi. Namun
itu masih berupa jam. Namun yang kita butuhkan adalah konversi ke menit, jadi ke 10 data ini kita kalikan ke 60 agar terkonversi menjadi menit. Lalu di sini kita dapatkan untuk rata-ratanya 0,4227625 jam. Untuk dikonversi ke menit kita dapatkan 25,36 menit. Untuk standar deviasinya kita dapatkan 0,05 dan pada konversi menit kita dapatkan 3,22 dan untuk variansinya 0,03 dan pada konversi menit kita dapatkan 11,5. Teman-teman bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Selanjutnya kita dapatkan N, yaitu jumlah data sebanyak 10, N-1 sama dengan 9, dan kita tentukan tingkat kepercayaan atau confidence levelnya sebesar 95%. Lalu alpha sama dengan 1 dikurangi 95% sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Maka Z alpha per 2-nya didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Selanjutnya kita akan menghitung half width yaitu dengan mengalikan TD dikali F dikali alpha per 2 dikali S per akar N. Di sini TD dikali F adalah TD dikali F dikali alpha per 2 merupakan sebuah tetapan sebesar 2,26. Sedangkan di sini ada S yaitu standar deviasi yang didapatkan dari perhitungan tadi, dan N di sini adalah jumlah data. Maka half width sama dengan 2,26 dikali 0,05 per akar 10 dan didapatkan half width sama dengan 0,038433 mm. Selanjutnya nilai beta sama dengan half width, oleh karena itu beta sama dengan 0,038431. Selanjutnya kita hitung N aksennya. Dari N aksen ini kita akan mendapatkan berapakah minimal replikasi yang harus kita hitung untuk melakukan verifikasi dan validasi. Lalu kita hitung N aksen dengan rumus ZA per 2 dikali S per beta. ZA per 2 di sini adalah nilai pada tabel yaitu 1,96 dan di sini standar deviasi yang telah kita hitung tadi yaitu 0,05378621 per beta yaitu half width itu tadi. Maka N aksen sama dengan 2,74251 atau kita bulatkan ke atas menjadi 3. Oleh karena itu, dari perhitungan di atas, kita dapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3. Setelah kita mengetahui, kita akan mengambil minimal data replikasi sebanyak 3, kita ambil 3 data pertama atau 3 data teratas dari ketiga aktivitas pertama, lalu kita masukkan dalam tabel. Untuk di sini ada total waktu pengukuran yaitu 32, 27, dan 34, dan untuk hasil output simulasinya kita sesuaikan dengan angka yang di atas ini berdasarkan hasil output yang telah kita masukkan ke dalam tabel slide sebelumnya tadi. Lalu dapatkan di sini hasil output simulasi pada konversi ke menit itu sebagai berikut. Lalu kita bandingkan dari output real system pada dunia nyata dan arena. Di sini terdapat replikasi pertama, kedua, dan ketiga. Di sini adalah real systemnya dan di sini adalah arenanya. Pada real system kita mendapatkan 32, sedangkan di arena kita mendapatkan 28. Untuk replikasi kedua, di real systemnya kita mendapatkan 27 menit, namun di arena mendapatkan 28,8 menit. Dan di replikasi yang ketiga, kita mendapatkan 34 menit, dan di hasil simulasi kita mendapatkan 20 menit. Selanjutnya kita hitung rata-rata, standar deviasi, dan variansi menggunakan bantuan Microsoft Excel, dan kita dapatkan hasil
untuk real sistemnya 31 dan di arena 26. Standar deviasinya untuk real sistem 3,6 dan di arena 4,4, dan variansi sebesar 13 untuk real sistem dan 19 untuk arena. Dan di sini N besar adalah jumlah data replikasi, yaitu data replikasi yang telah kita olah yaitu sebanyak 3 data. Dan untuk N satunya sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan hipotesis dengan H0 sebagai berikut, dan tingkat kepercayaan sebesar 95% tadi dan didapatkan alfa sama dengan 0,05. Maka dari hasil alfa ini kita dapatkan nilai dari tabel distribusi T bahwa T ke N dikurangi 1 dikali alfa per 2 sama dengan 4,3027. Lalu kita cari nilai HW yang didapatkan dengan rumus sebagai berikut. Di sini T ke N dikurangi 1 dikali alfa per 2 yaitu sebesar 4,3027. Di sini S adalah standar deviasi yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya, dan N di sini adalah jumlah data. Lalu didapatkan nilai HW sebesar 32,2941. Sehingga confidence intervalnya atau range kepercayaannya dapat didapatkan dengan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi HW kurang dari sama dengan dan kurang dari sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus HW. X bar di sini adalah nilai rata-rata dari X bar 1, ini adalah nilai rata-rata dari real system, dan X bar 2 adalah nilai rata-rata dari arena sendiri. Lalu kita masukkan untuk X bar 1 dikurangi X bar 2 nya sebesar 4,96 dikurangi HW yang telah kita perhitungan tadi kurang dari 4,962641 ditambah 32,2941 dan didapatkan hasil min 27,4 kurang dari 37,39. Jadi dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang sebagai berikut, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan adalah data yang valid. Berdasarkan hasil di atas juga terlihat tidak ada perbedaan antara total waktu keadaan data dan pada output software arena. Jadi dari hasil output arena yang didapatkan diketahui bahwa hasil di antara penerima vaksin datang adalah 0, cek suhu badan adalah 0, yang berarti tidak ada penumpukan antigen. Pendaftaran adalah 0, screening adalah 0, cek tekanan darah adalah 0, menerima suntikan adalah 0, hingga pengecekan ulang dan pengambilan kartu vaksin pada aktivitas terkecil adalah 0, yang berarti yaitu tidak terjadi penumpukan antigen pada aktivitas tersebut. Dan dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang sebagai berikut, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid. Dan berdasarkan hasil di atas juga terlihat tidak ada perbedaan antara total waktu keadaan nyata dan pada output software arena. Lalu kita akan membahas mengenai kesimpulan dari simulasi yang telah kita lakukan mengenai analisis antrian pada kegiatan vaksinasi di Kecamatan Gayung Sari. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil output software arena dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat penumpukan antrian pada kegiatan vaksinasi di Kecamatan Gayung Sari, sehingga hal tersebut sesuai dengan kebijakan pada saat pandemi untuk tidak berkerumun. Dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, didapatkan total waktu yang ada pada keadaan sebelumnya tidak berbeda jauh dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan antrian. Namun, untuk penelitian selanjutnya,
diharapkan dapat dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang lebih lama agar simulasi yang dibuat lebih menyerupai sistem data yang asli. Selanjutnya, kita akan melakukan pengolahan data. Data-data mengenai aktivitas dari observasi langsung pada kegiatan vaksinasi di Kecamatan Gayungsari akan kita olah langsung dengan bantuan software Arena. Jadi, dari ketujuh aktivitas tersebut akan kita masukkan ke dalam software Arena. Di sini, yang pertama, kita akan mengawali dengan menambahkan modul create dan kita rename menjadi penerima vaksin datang. Selanjutnya, kita tambahkan modul assign 1 dan di sini kita tambahkan modul station 1 dan kita ini menjadi stasiun pemeriksaan. Lalu kita masuk ke proses yang selanjutnya setelah aktivitas penerima vaksin datang, yaitu penerima vaksin melakukan cek suhu badan. Di sini terdapat ada proses 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada proses 1, kita ini menggunakan aktivitas kedua yaitu cek suhu badan. Pada proses 2, kita ini menjadi pendaftaran. Dan selanjutnya pada proses 3, kita ini menjadi screening. Pada proses 4, kita ini menjadi kegiatan cek tekanan darah. Lalu selanjutnya di sini ada stasiun 2 atau rute 2 dan kita ini menjadi menuju stasiun 2. Di sini ada stasiun 2 yaitu stasiun vaksinasi dan dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya yaitu pada proses 5 yaitu penerima vaksin menerima suntikan dan di sini ada proses 6 dan kita rename menjadi pengecekan ulang dan pengambilan kartu vaksin. Di sini ada modul assign 2 dan dilanjutkan dengan modul record dan diakhiri dengan modul dispose dan kita rename menjadi meninggalkan tempat. Dari tabel pengamatan dari aktivitas pada antrian penerima vaksinasi di Kecamatan Gayungsari, kita mendapatkan 10 data pengamatan dari 5 aktivitas. Nah, data-data itu sebelumnya kita masukkan ke dalam Notepad dan untuk selanjutnya dapat diolah ke dalam software Arena, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik Tools, lalu Input Analyzer, klik File, lalu kita klik New, klik File dan Data File, lalu Use Existing. Di sini saya telah memasukkan ada 7 aktivitas dari hasil pengamatan yang sudah dikumpulkan. Lalu dalam satu file ini berisi dengan 10 data sebagai berikut. Setelah itu kita mendapatkan ini, lalu kita klik fit all, dan di sini pada expressionnya kita mendapatkan hasil seperti ini. Dan hasil inilah yang selanjutnya akan dimasukkan dan diolah pada software Arena dengan kita klik copy paste saja expression ini. Lalu kita masukkan ke dalam proses-proses aktivitas yang ada. Jangan lupa kita ubah delay type-nya menjadi expression, unitsnya menjadi minutes, dan expressionnya kita copy paste dari hasil olahan Notepad tadi. Begitu juga dengan proses-proses selanjutnya, baik dari proses 1 hingga proses 6. Sehingga kita dapatkan bentuk simulasi seperti ini. Setelah itu, kita klik Run, lalu kita klik Go. Lalu simulasi akan berjalan, dan kita akan tunggu sampai hasilnya keluar. Setelah tulisan ini keluar, kita klik Yes, dan akan muncul hasil running dari simulasi Arena. Di sini terdapat ringkasan dari 10 replikasi, yaitu dari 10 hasil pengamatan dari ketujuh aktivitas. Yang pertama, untuk yang pertama kita mendapatkan hasil segini, lalu kita ambil dari setiap
hasil replikasinya. Begitupun sampai replikasi ke-10. Seperti ini. Dan nantinya hasil perhitungan atau output dari simulasi arena inilah yang akan kita olah kembali untuk menentukan apakah terjadi penumpukan antrian atau tidak pada simulasi antrian vaksinasi pada Kecamatan Gayusari kali ini. Sekian penjelasan mengenai jurnal yang telah kami kerjakan dengan judul Penerapan Software Arena untuk menganalisis antrian vaksinasi di Kecamatan Gayusari. Terima kasih dan semoga bermanfaat.